Oke, kita mulai teman-teman soal terkait dengan flowchart. Untuk X adalah bilangan bulat. Jika X sama dengan 2, maka W-nya berapa? Oke, kita coba teman-teman, langsung kita bakal coba substitusi X-nya dengan 2, gitu ya. Oke, karena X-nya sama dengan 2, berarti ingat kita akan coba substitusikan semua X itu dengan 2. Misalnya di sini kita diketahui Z. Z itu sama dengan X kuadrat. Berarti tentu saja Z itu akan sama dengan 2 kuadrat. Sama dengan 4. Gitu kan ya, berarti kita udah tahu Z itu 4. Nah sekarang dia tanya, apakah Z itu genap? Ingat, karena Z itu 4, apakah 4 itu genap? Jawabannya ya, berarti teman-teman harus ngambil jalur yang kiri. Gitu ya? Ya. Oke, Y itu sama dengan 2 kali Z ditambah 1. Ya udah, teman-teman dapat persamaan lagi di sini, ikutin aja. Y sama dengan 2 dikali Z. Z-nya 4 ditambah 1. Berarti Y sama dengan 8 tambah 1. Y sama dengan 9. Gitu kan ya. Oke, jadi apa aja yang udah kita punya di sini? Pertama, kita udah dapat X-nya, kita udah dapat Z-nya, kita udah dapat Y-nya, gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya di sini itu adalah W sama dengan X plus Y plus Z, gitu ya. W sama dengan X plus Y plus Z. Ya udah, kita coba cari lagi W-nya, teman-teman ya. Kita pakai di sini. Sebentar, ini. Berarti W itu akan sama dengan X plus Y plus Z. X-nya tadi 2, Y-nya itu tadi 9, Z-nya itu tadi 4. Berarti W sama dengan 2 tambah 9 itu 11, 11 tambah 4 itu 15. Set, selesai teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Oke? Jadi cukup mudah, yang penting teman-teman ikut alur berpikir dari si flowchart itu tadi, pasti bakal ketemu hasilnya seperti apa. Oke, gas. Oke, lanjut lagi teman-teman. Untuk X adalah bilangan bulat. Apabila X sama dengan Z dan X tidak sama dengan 1, maka pernyataan berikut yang benar adalah apa? Oke, ini masih dengan flowchart yang sama. Jadi kalau misal teman-teman tadi sudah mengerjakan soal yang pertama, harusnya sudah familiar dengan flowchart yang ini. Tapi kalau teman-teman belum menyaksikan video yang sebelumnya atau soal yang sebelumnya, silahkan dikerjakan dulu. Oke, di sini dia bilang bahwa X-nya itu sama dengan Z, tetapi X-nya itu tidak sama dengan 1. Maka pernyataan yang benar itu yang mana? Oke, pertama kita punya di sini X itu dia sama dengan Z, teman-teman ya. X itu dia sama dengan Z. Seperti ini. Kalau teman-teman mau coba disubstitusi boleh, tapi kalau teman-teman mau inisiasi juga boleh. Maksudnya teman-teman pakai logika juga sebenarnya boleh. Nah, Kandi bakal coba jelaskan menggunakan substitusi dulu. Jadi kita bakal coba mengerjakan ini secara formal. Nanti setelah ini baru Kandi bakal ajarin kira-kira sebenarnya secara logika kita baca X sama dengan Z dan X tidak sama dengan 1 itu seperti apa. Oke? Nah, di sini teman-teman dia bilang bahwa Z itu sama dengan X kuadrat. Nah, karena X itu sama dengan Z, berarti ini bisa teman-teman tulis kayak gini. Z sama dengan X. Ingat, X itu tadi apa? Oke, X itu sama dengan Z sebenarnya. Berarti Kandi bisa tulis Z sama dengan Z kuadrat. Gitu kan ya? Z sama dengan Z kuadrat. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman bisa baca aja. Bisa beberapa cara sebenarnya buat ngerjakan. Jadi kan ditulis ini aja dulu. Z sama dengan Z kuadrat. Kira-kira bilangan apa yang memenuhi Z sama dengan Z kuadrat? Kalau teman-teman mau pakai aljabar boleh. Pakai aljabarnya jadinya gini. 0 sama dengan Z kuadrat dikurang Z. Seperti ini. Seperti yang teman-teman tahu. Jadi kita kurangi kedua ruas dengan Z. Gitu ya. Atau teman-teman bisa juga faktorin setelah ini. Jadinya Z dikali dengan Z min 1. Jadi yang akan dilakukan adalah difaktorkan. Dari sini baru teman-teman setelah difaktorkan bisa tahu nilai Z. Berarti kemungkinannya adalah yang pertama, Z itu sama dengan 0, atau gitu ya, Z min 1 yang sama dengan 0. Ini kan ya, atau Z sama dengan 1. Nah, di sini kita punya nilai nih, kita punya nilai. Tapi sejak awal teman-teman ingat ya, ada syarat di sini. Ada syarat di sini bahwa dia bilang bahwa X itu tidak boleh sama dengan 1. Oke? X itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba cross check lagi teman-teman. Kalau Z sama dengan 1, gitu ya. Kalau Z sama dengan 1, berarti X juga sama dengan 1 dong. Iya nggak teman-teman? Jadi, kalau X itu sama dengan 1, kalau Z itu sama dengan 1, ini kan. Kalau Z itu sama dengan 1, berarti X juga sama dengan 1. Sementara dia bilang di sini, X itu tidak boleh sama dengan 1. Berarti, teman-teman ya, yang Z sama dengan 1 itu tidak perlu kita gunakan. Jadi Z itu tidak boleh sama dengan 1. Karena Z yang sama dengan 1 berefek pada
berefek pada X yang juga sama dengan 1, di mana sudah melanggar apa yang ada di sini. Dibilang kan X tidak boleh sama dengan 1. Begitu. Ya udah. Yang kita gunakan berarti adalah Z sama dengan 0 aja. Oke, kita udah punya Z sama dengan 0. Nah, karena Z sama dengan 0, dan kita tahu bahwa X itu sama dengan Z, berarti dari sini kita tahu, oke, X sama dengan 0, Z sama dengan 0, gitu ya. Jadi kita udah punya di sini. X-nya 0, Z-nya juga 0. Tapi misalnya, tadi prosesnya ini kecepatan, Kak, dan aku susah untuk cari solusi dalam bentuk aljabar seperti ini, apalagi pemfaktoran. Berarti teman-teman pakai logika aja. Maksudnya pakai logika gimana? Teman-teman bisa pakai logika dari bagian sini. Z sama dengan Z kuadrat. Nah, apa maksudnya Z sama dengan Z kuadrat? Artinya, kita butuh bilangan yang dia itu adalah kuadratnya dia sendiri. Teman-teman bisa cari-cari aja. Misalnya teman-teman, kalau 0 itu apakah sama dengan 0 kuadrat? Jawabannya iya. Benar kan ya? Iya. Berarti 0 salah satu solusinya. Apakah 1 gitu ya? Apakah 1 itu sama dengan 1 kuadrat? Jawaban juga iya. Gitu kan ya. Jadi ikutin aja pola ini tadi. Ini secara logika aja nih. Tapi kalau teman-teman cari yang lain, misalnya 2. 2 apakah sama dengan 2 kuadrat? Jawabannya enggak. Gitu kan ya? Jawabannya enggak. Jadi memang yang memenuhi kondisi Z sama dengan Z kuadrat atau suatu angka itu sama dengan kuadratnya, itu hanya dua angka. Itu adalah 0 dan 1. Jadi nggak perlu pakai pemfaktoran juga sebenarnya nggak apa-apa. Pakai logika aja boleh. Tapi lagi-lagi karena ada 2 penyelesaian, ada 0 dan 1, teman-teman harus cross-check mana yang memenuhi. Ingat bahwa X-nya tidak boleh sama dengan 1. Berarti teman-teman, karena X tidak boleh sama dengan 1, berarti Z juga tidak boleh sama dengan 1. Gitu ya, karena Z yang sama dengan 1 menghasilkan X yang sama dengan 1. Jadi teman-teman pakainya yang Z sama dengan 0. Konsekuensinya apa? Kalau misal Z sama dengan 0, X juga sama dengan 0. Oke, kita simpan sini ya. X-nya 0, Z-nya juga 0. Oke. Sekarang pertanyaan di sini. Oke, Z sekarang 0 ya. Z itu sama dengan 0. Apakah Z genap? Jawabannya iya, berarti ke kiri. Set. Y sama dengan 2 kali Z tambah 1. Berarti Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 1. Y-nya sama dengan 1. Gitu kan ya? Sekarang W, teman-teman ya. Sekarang W. W itu sama dengan X plus Y plus Z. Gitu kan ya? X plus Y plus Z. Ya udah, teman-teman eksekusi aja. X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya juga 0. Berarti W-nya itu sama dengan 1. Ya udah, kita tandai apa yang sudah kita ketahui di sini, teman-teman. Ada X sama dengan 0, Z sama dengan 0, Y sama dengan 1, W sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinggal cross-check mana yang benar dari pernyataan ini. Pertama, apakah W itu sama dengan Y? Gitu ya. Apakah W itu sama dengan Y? Jawabannya benar, teman-teman ya. Ini pakai warna hijau. Benar. Kenapa benar? Kan ini kan karena dia sama-sama 1. Y sama dengan 1, W sama dengan 1. Artinya ya W itu sama dengan Y. Gitu kan ya. Kemudian apakah W sama dengan 2? Jawabannya salah, teman-teman ya. Karena W itu sama dengan 1 harusnya. Oke, lanjut. Di sini Y sama dengan 1. Ini benar. Tapi sebenarnya teman-teman juga tahu bahwa kalau pernyataan 1 benar, maka 3 benar. Gitu kan ya. Jadi pernyataan 3 nggak perlu dicek sebenarnya dari awal tadi. Kemudian karena nomor 2 salah, berarti jawabannya bisa langsung kita ketahui, yaitu adalah yang B, teman-teman ya. Yang B, 1 dan 3 aja. Tapi kalau teman-teman mau diuji boleh juga sih. Misalnya di sini, W apakah lebih besar daripada Y? Jawabannya enggak ya, karena harusnya W itu sama dengan Y. Ya udah, kalau misal di kondisinya seperti ini, berarti jawaban kita udah kita temukan, yaitu adalah sama dengan B, teman-teman. Oke, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau pengen diskusi lagi, teman-teman tulis aja di kolom komentar seperti biasanya. Oke.